Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa terus merasakan nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kemerdekaan. Sehingga kita bisa dengan tenang melangkahkan kaki kita menuju Masjid Abu Bakar Sekap ini dengan santai karena kita dalam kondisi merdeka. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah terus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kalimat berikut: mata ista'badtumun nasa wa qad waladat ummahatuhum ahrar. Sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka? Sayyidina Umar memang menyampaikannya dengan nada tanya, namun sesungguhnya Amirul Mukminin ini sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya, manusia secara fitrah dalam merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan yang sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu, Islam mengizinkan membela diri ketika kedoliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengubarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, bukan perang dengan motif asal menyerah. Jamaah Jumat yang berbagi, hal ini pula yang dilakukan oleh para ulama, para santri dan umat Islam dan seluruh rakyat bangsa Indonesia ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu. Perjuangan mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa yang tidak hanya beda suku dan daerah, tapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakannya. Al-Quran bahkan secara tersirat menyejajarkan posisi agama dan tanah air. Ini dijelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam hal ini, Profesor Syihab menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam menyejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus menjamin tempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama munculkan jargon
hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Dengan demikian, cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut dan mengisi hari kemerdekaan ini adalah mensyukuri segala hal dengan cara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan, atas keamanan agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang sangat menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. A'dhamun ni'ami ba'dal iman billah nikmatul aman. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan itu? Yang pertama adalah mengisi kemerdekaan ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Dalam konteks ini, perlombaan yang baik adalah perlombaan menuju pribadi paling takwa, karena disitulah letak kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Cara yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa kita mulai dari kita sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaiknya mencegah kemudaratan berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas dan lain sebagainya. Itulah pengejawantahan dari sikap amar ma'ruf nahi munkar. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, Al-mulku wad-dinu taw'amani fad-dinu aslun wa sultan harisun wa mal aslalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'in. Kekuasaan atau negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Al-Ghazali dalam pernyataan itu seolah ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbiosis yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Kita bersyukur atas dasar negara ini senafas dengan substansi Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang. Namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tidak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaiki sebagian dari ekspresi hubbul watan. Jamaah Jumat yang berbahagia,
Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara dan agama kita dari penjajahan, malapetaka, hingga bisa kita wariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.